Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya dan itu Kusuma. Biar kayak radio, kita sambil dengerin lagunya Tulus dulu, oke? Yo, mantap kan? Yes, kayak radio gitu. Jadi kita sambil ngomong sambil ada backsound Tulus. Karena emang saya suka Tulus. Ini lagunya berjudul Baru. Itu lagu yang baru. Dan emang Tulus tuh salah satu pemusik muda ya, seniman musik muda Indonesia yang keren lah menurut aku. Dari beberapa musik-musik yang sekarang udah yang bagus-bagus hilang, muncullah Tulus. Nah, ini kayak oasis di tengah musik Indonesia lah. Keren lah pokoknya. Cuma ya mungkin selera ya, karena ini blues jazz gitu kan. Kalau aku kan rock and roll. Nah, rock and roll nih yang belum ada nih. Oke, kita lanjut lagi dengerin Mas Tulus. Jadi matilah. Ya gitulah, pokoknya intinya tuh hidup tuh harus kita nikmatin, enak apa enggak. Oh ya ini di tanggal 26 Oktober 2016 nih, kita sekarang jam 22.46, jam setengah 11, jam 11 kurang 15 menit lah. Jadi masih belum ada judul, saya nggak tahu nih enaknya dikasih judul apa atau temanya tentang apa. Tapi yang pasti tentang ini aja lah, head speech ya, di medsos. Jadi sebelum sebelum saya ngerekam ini beberapa kejadian-kejadian ya kayak dibohongi pakai surat Al-Maidah ya. Kata-kata itu atau yang lain-lain yang pokoknya terus berprovokasi itu nggak bagus ya, karena bahaya itu untuk keutuhan bangsa dan negara walaupun cuma dalam tulisan medsos saja ya. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi tolong yang nanti dengerin aku ini nggak usah lah kayak kayak gitu, nebar-nebar kebencian atau ngapain, nggak usah. Toh kita juga nggak dapat apa-apa kan. Oke, biar gak stres kita dengerin lagi Mas Tulus, nanti lah sambung lagi ya.
pegang kendali penuh pada cahaya. Oke, gimana suaraku? Merdu kan? Kembali ke topik tentang medsos ya. Oke, ini nanti judulnya tentang medsos aja ya. Cara bijak menggunakan medsos yang benar, bos. Jadi kalau medsos ini dulu pertama kali medsos aku tuh Friendster. Pertama kali ngenet itu aku pas zaman SMA kelas 1 atau kelas 2 ya. Kelas 1 kayaknya. Friendster. Itu berarti tahun berapa? Tahun 2007. YouTube udah ada sih, cuma nggak tahu cara uploadnya. Tapi kayaknya aku SMA dulu pernah upload juga. Upload video band. Video aku ngeband dulu pas SMA. Jadi kayaknya pernah lah aku upload tahun-tahun 2009 kalau nggak salah. Di akunku yang kedua. Nah, kalau yang akunku yang ini, yang YouTube yang sekarang ini tuh pertama kali upload aku tahun 2011, cuma udah aku hapus. Jadi karena katro. Jadi kalau jumlah total yang pertama medsosku tuh Friendster ya. Friendster tuh dulu kan pakai email. Emailnya tetep lah, emailku yang sekarang ini lah. 3coezuema@gmail.com. Terus muncul Facebook kan. Facebook tuh tenar-tenar tuh aku tahun 2008 nih kalau salah. Baru punya Facebook. Facebookku kalau mau nyari Facebook yang sebenarnya dulu Facebookku namanya ganti-ganti, pernah beberapa kali ganti nama. Dulu tuh Dani Coezuema alay. Terus ganti Dani Tri Coezuema sampai baru ganti Dani Tri Kusuma. Terus habis itu followerku banyak kan, follower temanku banyak. Terus aku pikir aku harus punya akun jualan. Nah dulu tuh bingung antara akun yang ini apa akun yang satunya. Akhirnya akun yang Dani Trikusuma itu aku ganti jadi Sanju ID. Sampai sekarang tuh jualan. Tapi aktif jualan baru-baru ini sih. Itu. Jadi kalau sekarang kalau tanya nama Facebookku Dani Trikusuma, DANY spasi Tri spasi Kusuma. Kalau Twitter @dani_trikusuma. Instagram juga sama @dani_trikusuma. Kalau pet biasa Dani Trikusuma biasa, DANY spasi Trikusuma. SFM itu @dani Trikusuma langsung dia. Terus Kaskus aku juga punya Dani Trikusuma juga. Udah lumayan lah, tapi udah jarang nge-tweet sekarang karena nggak ada waktu. Banyak sekali kerjaan aku, dan kerjaanku tuh lama gitu, nggak bisa langsung diselesaikan langsung sekedap langsung selesai gitu, nggak bisa. Ada step by step ya, susah ya, susah gampang sih ya. Semoga aja lah bisa cepet nanti. Kalau nanti aku udah bisa cepet kan banyak waktu, dan kalau banyak waktu ya bisa lah nge-trade, ngeblog, ngedit video yang agak bagusan dikit gitu sih. Ngantuk aku, tapi gak apalah demi kalian semua. Emang berapa lah yang dengerin suaraku yang katro ini. Oke, kalian kalau mau tanya-tanya nanti bisa ditanya di bawah. Mau nanyain apa, nanya tentang apa, silahkan. Alright.
Pokoknya hari ini bahas tentang medsos yang bagus dan benar. Ngomongin tentang bagus tuh, medsosku tuh, medsos aku sendiri sih kalau medsos tuh pilih-pilih dulu. Misalkan kalau mau bikin status, walaupun aku emang sering bikin status, itu nggak asal ngetik aja. Jadi emang aku pikirin gitu, ini baik gak atau buruk nggak gitu. Kalau alay sih aku akui alay, tapi alaynya tuh tetap ada isinya gitu. Ya kayak gini lah, di YouTube tuh sering upload. Nggak penting sih, tapi paling nggak ada isinya lah. Kalian bisa ngelihat aku ngapain. Aku pun kalau ngevlog pun, kalau nggak ada isinya tuh, kalau pas ngedit tuh kayaknya ini upload kayak gitu. Yang tidak jarang payah. Yo, terima kasih. Udah refresh belum? Ini karena udah agak malam ya, jam 11, jadi kayak enak sama tetangga sebelah udah tidur. Jadi emang kayak gitu. Itu lagunya Tulus, judulnya Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Emang lagunya Tulus nih dalam-dalam lah, isinya tuh dalam. Keren lah, video klipnya keren, suaranya keren, semuanya keren. Kembali ke medsos. Nah, ini juga salah satu penggunaan medsos yang bagus oleh Tulus nih ya. Jadi aku pun tahu Tulus tuh dari YouTube, karena ya itulah bagus dia bikin karya-karya yang keren, akhirnya terkenal. Dan jadilah dia yang sekarang. Tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan, yeah. Dan podcast ini tuh
aku buat setiap minggu sekali sampai nanti kalau udah cukup biaya kamera dan lain-lain, nanti akan aku upgrade, tambah kamera biar ada ilustrasi sama kalian bisa ngeliat wajahku yang imut-imut. Ngantuk aku. Masih lama Bung, masih 15 menit, 16 menit. Masih 45 menit lagi. Pokoknya sih ya gitu sih, kalau aku medsos tuh semuanya paling nggak aku gunain lah. Jadi kalau Kaskus itu biasanya untuk nge-branding. Ya niatnya sih nulis aja sih, nulis biasa untuk dibagiin untuk pengetahuan. Jadi kalau di Kaskus jumlah hot rate-ku tuh ada 12 atau 13 ya, udah lupa, aku udah lama gak buka ya Kaskus. Tapi berkat Kaskus ya lumayan dikenal lah, karena kan sering HT kan. Jadi HT ya lumayan. Jadi dulu pernah HT ku tuh sampai di share sampai berapa ribu, sampai 10 ribuan kalau nggak salah. Itu yang aku nulis tentang keluargaku dari aku kecil sampai aku dewasa. Intinya kalau pakai medsos tuh nggak usah dibuat untuk posting yang fitnah, yang melecehkan seseorang, apalagi melecehkan presiden kita kan. Tadi itu ada postingan yang ngejek Presiden Jokowi sama Gubernur Ahok, sangat-sangat melecehkan, nggak bagus di orang bikin kayak gitu. Ngakunya muslim tapi upload yang kayak gitu kan, itu malah bikin provokasi yang nggak perlu. Tapi udah aku screenshot, nanti besok lah mungkin bisa aku laporkan ke kepolisian, karena ngelapor di cybercrime Polri pun juga nggak bagus kayaknya. Indonesia ini masih kurang lah kalau laporan kriminal gitu langsung tidak lanjuti cepat, kayaknya susah. Batakan kakiku. Udah ngantuk kali aku. Terusin besok apa gimana nih? Biar semangat. Lanjut. Ya gitulah. Pokoknya kalau kita ngasih video-video, misalkan YouTube kita ngasih video-video yang positif, nanti kita kasih pasti diberikan positif juga.
Dan medsos tuh emang sekarang fungsinya nggak hanya untuk sekedar update status saja, udah untuk bisa jualan, untuk endorse, untuk dapetin uang lah, udah sangat bisa itu. Jadi kalau di Instagram tuh ada medsos aku namanya @sanjo_id, itu jualan baju, kaos, sepatu, korel, karikatur, mesin, furniture. Ini banyak yang aku jual di sana juga. Belum terlalu ramai sih, tapi lumayan lah, segera dikunjungi. Dan itu aku integrasikan sama Facebook. Jadi langsung paralel gitu kalau nge-share. Ya semoga lah suatu saat bisa ramai, amin ya Allah. Jadi habis ini pun Sanjo ID nanti jualan HP sama laptop, insya Allah. Itu kalau dari Instagram sama Facebook ya. Kalau dari Twitter kayaknya belum ada penghasilan sama sekali. Ya sekedar nge-tweet seneng-senengan aja. Kalau Twitter, kalau Kaskus tuh dulu karena HT kan, pas HT tuh ditawarin untuk endorse. Jadi pernah tuh dapat uang lah dari kasus, udah pernah aku. Cuma di Kaskus kan kita nggak dapat AdSense atau yang lain-lain kan. Jadi emang kayaknya kurang. Andai kalau di Kaskus tuh dapat AdSense, ada AdSense-nya sendiri kan untuk yang nge-trade atau yang lain-lain itu kan lumayan. Oke, kita dengerin dulu lagunya Tulus yang monokrom. Ini lagu kesukaan aku.
Yuk, oke. Itulah salah satu lagu favoritku di album yang terbarunya Mas Tulus. Judulnya Monokrom. Albumnya juga judulnya Monokrom sih. Dan lagu itu nih kalau menurut aku sih penafsiran aku itu bercerita tentang ayah ibu sih yang semestinya manusialah pertama kali manusia lain memelukku. Itu artinya pas kita lahir kita langsung dipeluk ibu atau bidan. Jadi lagu untuk bidan. Kalian enak dilahirin dari bidan. Aku lahirnya dari ini. Dari apa sih? Dukun. Dukun beranak. Kok dukun? Iya, dukun. Gila dulu aku nggak punya duit untuk biayain masuk rumah sakit, kasihan. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Tuh, lagu untuk orang tua. Kalau aku spesial buat almarhum ayahku. Pas aku ngomong gini kayaknya ada sesuatu yang melihat aku gitu di kamar aku. Nggak tahu nih aku aja yang ngerasa lebay atau emang aku ngerasain kayak gitu ya. Saya nggak ganggu dan saya nggak pengen ganggu. Pergilah. Udah ngantuk kali aku. Apa dilanjutin besok pagi aja ya? Oke. Nanti biar pas 30 menit. Ini udah menit ke masuk 29 1 detik. Ya 30 menit, nanti 30 menitnya besok pagi pas baru bangun. Oke. Pokoknya kita jadi pemuda masa kini yang pintar, yang gak usah nomor provokasi, yang suka hidup damai selalu. Kalian kalau aku saran nih, ini kan lagi panas-panasnya pilkada soal muslim non muslim. Kalian itu jangan memecah belah. Kalau mau milih ya milih aja, tapi gak usah memprovokasi yang lain, menjelek-jelekkan yang lain. It's not good. Jadilah pemuda yang demokratis, yang pinter. Oke. Aku tidur dulu, besok lanjut lagi. Oke, Campusin. Bye. Yuk, selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Dani Trukusuma. Udah bangun, Bung? Ini melanjutkan 30 menit sebelumnya. Semalam tuh sampai 30 menit. Tapi habis ini saya mau mandi juga. Tak apalah, sambil dengerin lagunya Mas Coldplay. Oke, Bung. Coldplay video musik. Yuk. The hardest part. Oke, nanti mungkin sampai 20 menit, terus 10 menit terakhirnya di
di jalan atau di kantorku ya. Jadi sekalian biar tahu ngerasain serunya. Nah, kita dengerin dulu biar anget. Oke, takutnya nanti kena hak cipta kan, jadi jangan lama-lama. Terus oke, sekalian lihat oh ya, medsos ya. Jadi kalau medsos aku tuh biasanya, kembali lagi ke tema medsos. Emang kalau medsos aku tuh aku gunain untuk bagi-bagi hal-hal yang inspiratif sih, sebisa aku. Mulai dari Kaskus, Facebook, YouTube gak terlalu sih. Ya YouTube-nya yang di podcast inilah. Tapi kalau yang keseharian gak terlalu, itu kayak seneng-seneng aja sih, have fun aja, sama mengabadikan momen aja. Di pet ini juga aku juga sering nulis cerita inspiratif. Jadi emang kayak gitu, medsos aku tuh aku gunain secara bijak lah. Tapi kalau misalkan ada kampanye juga aku dukung lah. Itulah medsos, dan medsos tuh sekarang udah menghasilkan duit. Instagram tuh kalau endorse, sebenarnya Facebook pun bisa sebenarnya di endorse, tergantung cara kita aja menjual produk. Dari Facebook tuh ada biasanya banyak grup FJB kan, forum jual beli, itu juga sangat membantu untuk jualan, karena orang tuh memang jarang lihat kayak OLX. Orang Indonesia tuh kayaknya masih jarang lah lihat eBay, Alibaba, OLX, Tokopedia, Bukalapak, kayaknya masih jarang. Cuma kalau Facebook kan masih mayoritas masih sering kan, jadi ngejual di Facebook kayaknya masih lebih gampang lah daripada di situs-situs yang lain. Dan ini udah jam 7.46 Bung. Habis ini saya mau mandi, mau jemput Ayang Beb Munaroh. Itu deh.
Oke, karena saya juga masih lihat sekalian lihat dengerin lagu Mas Coldplay lagi.
Wow, aku lagi baca tentang pembunuhan Bang Gan Medsos di Kaskus. Di seorang pembunuh namanya Ruri telah memperkosa 2 TKI di Hongkong, dimutilasi. Ih, serem coy. Sambil kita dengerin musik pekerjaan. Sangat ngeri Bung. Yuk kembali lagi bersama saya dan Itirku semua. Sorry, tadi saya terdiam sesaat karena baca koran, baca di Kaskus. Dan memang medsos tuh banyak kepentingannya. Di Facebook pun gak hanya untuk alay-alayan, bisa untuk berbagi, bisa untuk jualan, semuanya bisa tergantung kita. Medsos untuk nyari kerja ada LinkedIn, untuk para pekerja profesional, LinkedIn. Jadi kayaknya semua hal di sini udah tertaut medsos dan tergantung kita, cara kita untuk mengolah medsos itu. Gitu sih kalau menurut aku. Dan udah masuk menit ke-20 ternyata. Habis ini saya mandi terus saya teruskan lagi di kantor, oke? Ya 10 menit terakhir nanti saya teruskan di kantor. Pokoknya intinya kalau bahas tentang medsos ini ya tergantung kalian sih. Kalau kalian mau ngomong buruk, mau ngomong hate speech, terserah. Yang penting kalian bertanggung jawab atas omongan kalian. Nah kayak kemarin itu kan ada orang yang bagi posting tentang Jokowi sama Ahok tapi dijelek-jelekin gitu, dilecehkan. Terus aku bagikan untuk mau siap dilaporkan, udah dihapus sama dia. It's not good. Itu nggak bagus ya. Dan medsos juga bisa buat yang lain-lain kayak belajar dan lain-lain. Semua tergantung kita lah. Kalau kita mau baik, nah jadinya baik. Kalau kita mau biasa-biasa, jadinya biasa-biasa.
Oke, mungkin nanti sambung lagi. Saya mau mandi dan sambung di kantor. Terus nanti di kantor saya upload hari ini juga. So, jangan ketinggalan. Cek cek cek. Ketemu lagi dengan saya Dani Trikusuma dan ini rekaman terakhir 10 menit terakhir udah sampai di kantor. Jadi sekalian lah saya selesaiin tinggal 10 menit kan. Ini saya lagi dengerin sama ngeliatin sambil ngerjain Silicon Valley. Memang Silicon Valley itu hasil kelihatan sekali lah apa kalau medsos itu penting. Itu dari Silicon Valley itulah. Silicon Valley itu di Batam Indo gitu. Cuma isinya perusahaan-perusahaan teknologi ternama. Keren lah. Dari situ udah terbentuk banyak orang-orang terkaya tuh di Mark Zuckerberg, Larry Page dan lain-lain. So emang keren lah. Tak ini. Dan bagus lah emang. Ini bisa ditiru nanti Indonesia. Kayaknya sih Bandung juga mau bikin kayak Silicon Valley sama Pak Ridwan Kamil tuh. Semacam kayak gitu sih. Tapi emang Bandung juga bagus sih. Jadi emang kayaknya sih bisa. Dan sorry saya habis makan ini dikasih ayam beb naroh prekicu. Kopi wow. Jadi sih kayak gitu sih intinya. Kalau medsos kalau digunakan dengan baik ya hasilnya baik. Tiba-tiba di kamar di ruanganku ini lampunya mati nyala. Wow. Dulu mati lagi kan, baru aku bilang udah biasa aku diganggu kayak gini. Oke, sampai mana tadi kita? Oh, sampai Silicon Valley ya. Nih, kalian bisa dengerin kalau denger. July of last year, I literally quit my corporate job, jumped on my motorcycle, and just rode up here. Houston, I feel like there's maybe one startup event out here. There's like 3 startup events. Like it's so many good connectors out here. So yeah, like I don't think our startup would be very
gitulah pokoknya seru. Pun kalau aku misalkan dulu boleh mengulang masa lalu, mungkin aku ngambilnya IT kali. Dulu sih pas apa namanya, SPB SNMPTN, itu aku milihnya jurusan pertama tuh arsitektur, yang kedua HI, yang ketiga tuh teknik mesin. Kalau arsitektur juga keren juga sih, tapi kayaknya daya imajinasiku ini kurang deh, ini nggak cocoknya ekonomi. Jadi anak ekonomi, harusnya sih ekonomi sih aku. Tau lah, yang penting kita jalani aja. Aduh, sorry. Udah berapa menit nih? Oh, udah 5 menit, tinggal 5 menit lagi. Jadi kalau diulangi dari semalam, kalau medsos digunakan dengan baik, hasilnya juga baik. Kalau medsos digunakan dengan buruk, ya hasilnya juga buruk. Pokoknya pinter-pinter lah main medsos tuh. Dan studi itu pernah di kerja.com itu ternyata yang nggak main medsos itu, kalau nanti misalkan HRD-nya kan, HRD sekarang kan bisa ngecek lah orang ini introvert apa extrovert, orang ini percaya diri apa enggak dari medsos. Jadi kalau medsosmu tuh nggak ada isinya apa-apa, ya kadang perusahaan nggak nerima. Itu yang aku baca sih, nggak tahu juga bener apa enggak. Tapi kalau aku emang dari dulu medsos edik, nggak tahu kenapa, suka aja sih. Tapi juga ada ini sih, ada plus minusnya. Enak lah. Jadi kalau jualan gampang, kalau sharing gampang. Kalau kayak YouTube kayak gini, sekali posting serep, nah nanti nonton main lah 50, 100, nambah view sama dengan nambah duit. Sebenarnya sih aku YouTube nggak nyari duitnya, cuma seneng aja sih. Tapi kalau dapat duit dari senang ya namanya bonus. Ini sambil ngerjain nih, tek tutup serap, mas ganteng. Oh ya, ini udah masuk episode 8 ya. Jadi kalau sampai sekarang nih masih banyak hal-hal yang perkataan aku salah atau gimana, mohon dimaafin. Terus nanti stay tune aja, nanti kalau ada Danal, amin. Nanti kalau udah nikah sih pengennya podcastnya nanti ada gambar aku gitu sambil online. Jadi nanti kita bedah online lah, website yang keren dan lain-lain. Nah, udah menit ke-8. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya katakan. Intinya sih, kalau bisa gunain medsos yang baik, gunain yang baik. Jangan niru yang jelek-jelek. Biarin mereka yang jelek-jelek. Kamu yang ganteng, santai-santai aja. Oke. Dan medsos sekarang kan banyak, jadi kalian bisa menentukan medsos kalian, memilah dan memilih mana yang baik buat kalian dan enggak. Udah mungkin gitu dulu dari saya.
saya tutup podcast ngalur ngidul episode 8 kali ini. Terima kasih sudah stay tune sampai 1 jam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video yang lain atau podcast yang lain kalau kalian suka suaraku yang katrok ini. Oke, bye. Assalamualaikum. Yuk.